lama. Recording in progress. Pemirsa, bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Besar harapan kami Anda dalam kondisi sangat sehat walafiat. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Oktober tahun 2025. Nah, judul kali ini adalah HK gila di Grab. HK adalah jar kanan. Siapa yang lagi kumpulan barang-barang? Nah, pemirsa, sebelumnya disclaimer on, tidak ada yang absolut. Penjelasan kami bisa terpatahkan, bisa saja salah. Kami mohon Anda melakukan pemahaman analisa ulang sebelum Anda mengambilkan keputusan untuk belajar ataupun hanya sekedar melihat ataupun mengambil peran dalam emiten ini. Sekali lagi minta peran sertanya untuk melakukan satu like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa bertumbuh dan juga mungkin membagikan link YouTube ini kepada handai taulan yang mungkin juga memerlukan edukasi yang sama seperti yang Anda dapatkan. Jadi HK gila di Grab, siapa nih yang lagi kumpulin barang? Nah, pemirsa sebagai referensi, tidak lupa Anda juga perlu melihat daripada trading view ataupun investing ya, karena beberapa website ini kami gunakan patokan untuk mengambil satu data keterbukaan sehingga kami bisa menyajikan seperti yang Anda lihat di beberapa video sebelumnya dan di kemudian hari. Dan di sini kami juga menggunakan Stockbit dan bukan rekomendasi Anda untuk mengikuti pola yang sama, tetapi kami secara pribadi lebih mendapatkan informasi yang cukup lengkap daripada sekuritas ini. Dan ini adalah order book. Anda bisa melihat ya, kita langsung ke pemahaman yang sesungguhnya secara fakta ya, bukan lagi secara teori. Nah, pemirsa Anda tahu ya bahwa ada satu narasi ya yang memang tidak kami pungkiri bahwa ketika demand besar, maka harga akan naik. Ketika offer besar, harga akan turun ya. Nah, tetapi di pasar modal itu tidak bisa secara hurufiah Anda terjemahkan dan Anda simpulkan. Anda bisa melihat bahwa Krep ini dalam 1 minggu terakhir dia mengalami kenaikan ya. Nah, ditutup di harga 286. Anda bisa melihat ya bahwa lapisan bidnya adalah 40.000 lot, sedangkan lapisan overnya adalah 35.000 lot. Sepertinya lebih besar ini ya bid daripada over ya. Tetapi dalam kondisi tertentu di emiten yang berbeda, terkadang terlihat bahwa overnya besar, harga malah naik. Bidnya besar, harga malah turun. Nah, inilah yang kita ingin bedah dan kita bahas di hari ini. Nah, satu kali lagi, pemirsa, bahwa sebetulnya ada pertanyaan, bagaimana membuat harga naik? Jadi, cara membuat harga naik secara mekanisme teknis ya, di order book atau perhitungan matematis daripada Bursa Efek Indonesia adalah ketika lapisan offer ini dihabisi, ketika lapisan offer ini dikuruskan, ketika lapisan offer ini mungkin dibantai, dibombardir, maka agar harga akan naik. Anda bisa melihat ya, 286 ke 304 ini adalah suatu ring tangga kenaikan. Ketika 286 habis, maka akan menjadi 288. Ketika 288 habis, maka akan menjadi 300, 304, dan seterusnya. Mungkin yang disebut auto reject atas. Nah, kebalikannya juga demikian. Ketika harga 284 habis, akan menjadi 280. Ketika 280 habis, maka akan menjadi 266. Itulah yang disebut dengan ARP. Nah, jadi Anda mengetahui secara persis ya, bagaimana mekanisme harga naik dan harga turun secara teknis, secara perhitungan ya. Oke, sekarang kita masuk ke metodologi HK dan HG. Nah, yang kami tampilkan adalah 1 bulan terakhir. Anda bisa melihat penjelasannya adalah graf tengah ini adalah OHLC, Open High Low Close. Jadi ada gambar cukup coklat. Ini adalah harga close. Anda bisa melihat mengalami kenaikan menjadi 286 ya. Istilahnya uptrend ya. Dan yang baris tengah ini adalah perbandingan antara buyer agresif yaitu HK dengan seller agresif. Jadi buyer agresif disimbolkan warna hijau, seller agresif disimbolkan dengan warna merah yang disebut haki, hajar kiri, dengan perbandingan 12,9 miliar versus 6,45 miliar. Jadi ini berbeda dengan broker summary yang ada di dalam sekuritas ya, yang dimana ketika 10 lot yang dibeli adalah 10 lot yang dijual, atau mungkin 10 juta yang dijual adalah 10 juta yang dibeli adalah pindah kepemilikan. Nah, sebetulnya pemirsa, yang membedakan metode HKHK ini adalah partisipan mereka secara agresif. Jadi mereka punya uang, mereka membeli di harga kanan,
ya, kita tampilkan lagi sekali lagi yang dinamakan HK, atau mereka punya barang, mereka mengajar dengan harga di lapisan kiri atau lapisan over, itu disebut dengan haki. Nah, itulah yang kami sajikan kepada Anda. Nah, sebetulnya pengamatan dan pemahaman kami ini dimulai sejak 2024 ya, bahwa terjadi akumulasi. Cuma kami di sini akan tampilkan sampai 1 Januari 2025 supaya Anda juga punya satu ini ya, psikologis yang aman ketika Anda sudah memiliki ini ataupun ketika Anda mau entry. Sekali lagi disclaimer on, tidak ajak Anda membeli dan bukan ajakan untuk menjual. Oke, sekarang kita ganti ya 01 hingga 01. Anda bisa melihat proporsi daripada perbandingan HK dan HQ ya. Coba kita double klik di sini ya. Oke, tunggu sebentar. Anda bisa melihat di sana di gambar ini bahwa terjadi HK bayar agresif yang jauh lebih besar daripada HQ atau seller agresif ya. Ini kami berusaha untuk membuat. Nah, Anda bisa melihat ya. Nah, seringkali menjadi pertanyaan seperti yang kami jelaskan di depan, ketika lapisan over dihabisi maka harga akan naik. Mana buktinya? Ini kok tidak naik? Nah, pemirsa, sebetulnya proses akumulasi ini yang dilakukan oleh big money atau market maker, dia membuat bagaimana proses akumulasi yang terjadi, baik secara pelan ataupun secara kasar, secara terlihat jelas, itu tanpa mempengaruhi harga supaya harga tidak naik. Ya, caranya gampang. Jadi lot-lot yang sudah mereka dapatkan karena proses HK itu dipasangkan ke lapisan over sehingga terkesan overnya tebal atau fake over atau over palsu. Ini yang harus Anda waspadai. Cara melihat over palsu adalah ketika overnya besar tiba-tiba ditarik. Ketika overnya sudah sedikit lalu ditambah, itu adalah fake over. Mereka tidak berniat untuk melakukan penjualan, mereka hanya untuk membuat harga terganjal supaya tidak naik. Ketika HK terjadi terus-menerus, pasti harga naik. Ya, setuju ya? Nah, Anda bisa melihat ya. Oke, sekarang kita bahas bulan demi bulan supaya psikologis Anda bisa tenang. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, pemirsa, ini saya normalkan lagi supaya dia tidak zoom in ya. Kita tunggu sebentar. Ini memang tergantung daripada koneksi internet ya. Oke. Semoga bisa membantu Anda. Ya, memang datanya sungguh dan terlalu banyak. Oke. Nah, oke. Ini kami ke 31 Januari ya. Ya, trouble ya. Apa-apa. Oke. Kita ulang, 1 Januari, kita melihat bagaimana leading antara buyer agresif dengan seller agresif ya. Kita melihat ya, kita cukup dimulai dari Januari 2025. Nah, kita melihat bagaimana metodologi HK. Di sini Anda melihat ya, bahwa HK buyer agresif lebih dominan dari seller agresif, 9 miliar versus 1,48 miliar. Ketika Anda lihat broker summary di Januari ya, pemirsa ya, Anda bisa melihat siapa penguasanya. Di sini adalah EP lokal yang diikuti nomor 2 lah asing. Jadi 1,3 miliar versus 123 juta. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke Februari. Anda bisa melihat bahwa seberapa besar dominannya penguasaan buyer agresif dibandingkan seller agresif. Ingat sekali lagi, harga akan naik ketika lapisan over itu dibantai ya, dihabisi. Anda bisa melihat di sini ya, cukup menantang ya, di mana seller agresifnya adalah 2 miliar versus 12 miliar. Kita lihat bulan 3 ya. Kita melihat ya cukup dominan 14 miliar versus 3,56 miliar. Ketika lihat broker summary di bulan Maret ini terkumpul tetap EP lokal ya 6,18 miliar. Kita melihat di bulan 4 ya. Sekaligus juga ini sangat jarang karena memang ada perayaan Idul Fitri, kita melihat harganya ya sempat mengalami kenaikan ya. Oke, saya melihat dari sini. Yang paling penting adalah nanti di Oktobernya. Kita melihat ya. Ini 1 bulan berikutnya.
tetap tower hijau lebih dominan. Ini harganya sempat 254, kalau memang tertinggi 258 ya. Ini turun. Ya, ini ada tower, Anda melihat sebesar 400 juta ya. Anda melihat tadi dari miliar sekarang turun ya. Nah, pemirsa sebetulnya ketika ada perlombaan lari ya. Jadi kami bahas sebentar ya. Ya, kalau ada perlombaan lari 10K, biasanya lari ya. Biasanya Anda tidak akan memforsir tenaga Anda. Karena garis finish itu masih jauh ya, masih jauh. Anda harus membagi keuangan Anda, tenaga Anda, waktu Anda dalam hal ini fisik ya, supaya cukup mencapai 10 kilo. Tetapi biasanya menjelang finish 200 meter, apa yang Anda lakukan? Semua peserta akan habis-habisan ya. Tenaga, kalau sampai pingsan pun asal juara untuk menjadi juara. Nah, dalam hal pasar modal juga sama. Jadi yang saya sangat ketahui, ada fase spring atau week off ya. Ketika Anda melihat siklus, Anda bisa googling ya. Ketika dia ingin menaikkan harga, biasanya dibantai sampai sedalam-dalamnya. Baru diangkat naik. Tetapi kalau ketika sudah diangkat, ketika Anda sudah tahu momentum ini dan Anda entry, Anda akan mengalami psikologi yang sangat tenang ya. Anda tersenyum lebar ya. Kita melihat sekarang bulan Juli ya. Nah, ini 236 ya. Jadi salah satu strategi luar biasanya mereka bisa melakukan akumulasi dengan HK, tetapi harga tidak naik. Ini yang luar biasa. Anda melihat sekarang di sini ya. Tower hijau masih cukup dominan ya. Oke, selanjutnya ini 25 Juli sampai Agustus. Nah, Anda bisa melihat harganya tetap ya 242. Kita lihat bulan 9 ya. Kita lihat bulan 9. Anda melihat masih dominan, sebetulnya dominannya sudah mulai lemah ya. Betul ya? Pemirsa melihat ya, dominannya sudah mulai lemah. Tapi mereka nggak peduli. Nah, sekali lagi pemirsa, ketika saya membuat suatu akumulasi ya, supaya Anda punya pemahaman yang jelas juga. Nah, ini kita contohkan ya. Ini over ya. Ini ada harga. Ini ada lot ya. Kita sikat saja. Ini ada bid. Ini harga. Ini lot. Apa yang terjadi? Kita sebutkan ya. Misalkan satu ini ya. 252, 254, 256, 258. Nah, ketika jumlah lotnya ini nggak pernah ideal ya, kenyataannya nggak akan seperti ini. Tapi saya ingin menunjukkan cara tajam pada Anda yang baru, bahwa sebetulnya ketika lotnya kering ya, maka harga akan mudah untuk dibuat atau digerakkan untuk naik ke atas. Tetapi ketika lotnya seperti ini, saya tanyakan ya, menurut Anda akan sulit bagi siapapun untuk membuat harga bisa naik walaupun mereka menghabisi over. Jadi over ini lot ya. Lot di over ketika banyak sulit untuk dihabisi. Tetapi ketika jumlahnya sedikit ini sangat mudah. Nah, tapi jadi pertanyaan, tapi kenapa kok banyak pun bisa dihabisi ya? Bisa dibuat naik misalkan ya. Ini kita buat pro rata. Jawabannya adalah ini adalah fake offer. Sebetulnya dibalik daripada fake over. Kalau mau jujur ya, ketika saham sudah fase uptrend, itu sebenarnya lot yang beredar itu, lot yang ada di masyarakat, itu sangat sedikit. Dan lot yang ada di big money, institusi, korporasi, atau apa, itu sangat besar, dan itu yang disebut fake over ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Kita maju ke 1 bulan berikutnya, ini menentukan ya. Anda bisa melihat, nah 240, 238 ini fase sudah naik. Selamat bagi Anda yang sebelumnya sudah memegang ini. Berapapun lot yang Anda pegang, ini fase bullish ya.
boleh sampai kapan ya kita nggak akan pernah tahu. Yang tahu adalah insider. Anda bisa melihat ya, 288, ya besar harapan kami ya ketika Anda sudah pegang ya harusnya naik ya. Sehingga Anda bisa mewujudkan impian keluarga dan orang-orang yang Anda cintai ya. Anda bisa melihat kalau lapisan di sini valuasinya ya, volnya ya 13 versus 17 miliar. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan ajakan membeli dan bukan ajakan menjual. Kaji ulang apa yang kami sampaikan itu penuh dengan kekurangan ya. Dan tidak ada yang absolut. Semua bersifat relatif. Nah, kita lihat broker summary sebelum ini kita tutup. Ya, tetap 4,5 ini adalah OD ya. OD sama EP ya. 3,21. Nah, kita secara retail kita harus punya pemikiran bahwa ketika orang-orang besar di sini ya, mereka melakukan satu transaksi ya, mereka pasti kemungkinan besar mereka saling kolaborasi. Mereka punya porsi peranannya masing-masing, di mana mereka punya target, bagaimana bisa take profit, bagaimana bisa menaikkan harga, bagaimana mereka bisa menjual dengan harga yang lebih besar. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, inilah yang kami bisa sajikan, penuh kekurangan. Kami bukan seperti orang-orang yang punya kemampuan berbicara yang baik. Kami menyajikan terbaik sesuai dengan apa yang kami ketahui dan kami pelajari dan pengalaman kami selama ini. Dan kita akan bertemu di video-video berkualitas untuk emiten-emiten berikutnya di kemudian hari. Sekali lagi, salam